Halo, selamat malam anak-anak kelas 5. Bertemu lagi dengan Bu Lili. Udah lama kita nggak ketemu ya. Beberapa waktu yang lalu kita hanya belajar melalui latihan soal. Kali ini Bu Lili ingin menyampaikan kepada kalian penjelasan sedikit saja ya. Nah, pada tema 9, tema terakhir, kita akan mempelajari tentang iklan. Beberapa waktu yang lalu, Bu Lili sudah sampaikan apa itu iklan, baik dari pengertiannya, tujuannya, ciri-ciri iklan yang baik, bagaimana cara membuat iklan, dan juga syarat-syarat iklan. Nah, kali ini Bu Lili akan melengkapi penjelasan beberapa waktu yang lalu dengan beberapa hal yang memang seharusnya kalian tahu. Ya. Nah, kali ini Bu Lili akan melengkapi dengan unsur-unsur iklan. Ya, Bu Lili akan tulis di papan tulis unsur-unsur iklan. Apa saja unsur-unsur iklan itu? Ya, dalam sebuah iklan setidaknya hanya memiliki 2 unsur, yaitu kalimat deskriptif dan kalimat persuasi. Ditulis ya supaya mudah mengingatnya. Yang pertama itu adalah kalimat deskriptif. Yang kedua kalimat persuasif. Nah, ingat beberapa waktu yang lalu apa itu yang disebut sebagai deskripsi, kalian sudah tahu ya. Jadi kalimat deskripsi itu adalah berguna untuk menjelaskan apa itu produk, apa yang ingin dijelaskan dalam layanan masyarakat. Ya. Sebagai contoh, tadi kalian sudah melihat tayangannya. Ya. Mana iklan yang mengandung kalimat deskriptif, mana juga kalimat persuasif. Nah, kalau tadi Bu Lili sudah menyampaikan kalimat deskriptif itu berfungsi untuk menjelaskan, bagaimana dengan kalimat persuasif? Persuasif itu apa? Ajakan. Maka sebuah iklan itu mengandung kalimat deskriptif dan kalimat persuasif itu artinya kalimat penjelasan dan kalimat ajakan. Nah, nanti bisa kalian lihat dari contoh-contoh iklan yang Bu Lili tayangkan sebelumnya maupun sesudah. Oke, berikutnya itu adalah jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan kita nggak bisa berbicara bahwa oh ini iklan layanan masyarakat, oh ini iklan niaga, nggak bisa. Tetapi kita harus melihat berdasarkan apa dulu. Oke, boleh hapus ketika kalian sudah melihat adanya unsur-unsur iklan, ya. Karena di sini Bu Lili akan lebih banyak menulis dengan jenis-jenis iklan. Oke, boleh hapus ya. Nah, maaf ini penghapusnya pakai kain karena penghapusnya ketinggalan di rumah yang satunya lagi. Nah, tak ada rotan akar pun jadi, nggak punya penghapus, pakai kain kayak gini pun bisa untuk membersihkan papan tulis. Oke, papan tulis ini akan boleh dibagi menjadi 2 supaya lebih mudah. Kita garis, walaupun nggak lurus nggak masalah. Oke, ya. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan sifatnya. Judulnya jenis-jenis iklan. Yang pertama, berdasarkan sifatnya.
ada 3, yaitu A. Iklan niaga, yang B. Iklan non bukan non tetapi iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat, boleh dikatakan non niaga. Kemudian yang ketiga itu adalah iklan pengumuman. Apa itu bedanya dari ketiganya? Ya, kalau iklan niaga ini biasanya dibuat agar orang itu tertarik membeli suatu barang yang ditawarkan atau jasa. Nah, sedangkan yang kedua iklan non niaga, contohnya iklan layanan masyarakat, ini adalah iklan yang dibuat dengan tujuan untuk mempengaruhi agar memberikan dukungan. Sebagai contoh yang sedang hangat, stay at home, tinggal di rumah untuk menghambat penyebaran virus corona. Nah, itu termasuk iklan layanan masyarakat. Ya, paham ya? Nah, itu adalah contohnya. Kemudian yang ketiga itu adalah iklan pengumuman. Iklan pengumuman itu yang seperti apa toh? Iklan pengumuman ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan sesuatu. Sebagai contoh nih, ya, telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Syarifuddin. Nah, itu termasuk iklan pengumuman. Lagi contoh yang lain, menikah, ya kan? Nah, si Boni, putra kedua Bapak Ibu Sony Tulung dengan Sri Astuti, anak pertama dari Bapak Ibu Sukamto. Itu adalah contoh-contoh iklan pengumuman. Jadi kalian harus bisa membedakan, ya. Yang pokoknya yang termasuk iklan pengumuman itu adalah yang sifatnya mengumumkan. Oke. Berikutnya adalah berdasarkan media. Kalau tadi berdasarkan sifatnya, sekarang yang kedua itu adalah berdasarkan media yang digunakan. Nah, apa saja ini media yang digunakan? Itu ada 2. Yaitu A. Iklan cetak. Nah, sesudah iklan cetak itu berikutnya adalah, siapa yang tahu? Belum ada yang tahu. Yang kedua itu adalah B. Kok jauh-jauh Bu Lili? Iya. Yang satu dicetak, yang satu elektronik. Oke, iklan elektronik. Nah, kalau kalian sudah melihat seperti ini, pasti ada subnya. Nah, maka dari itu iklan cetak itu masih dibedakan menjadi 2. Ada 2, yaitu
Tetot, kasih mata ikan. Yang pertama itu adalah iklan kolom. Apa itu iklan kolom? Iklan kolom itu adalah iklan yang dibuat dengan bentuk seperti kolom. Nah, cirinya ini sebuah iklan dilengkapi dengan gambar. Contoh, ketika sekolah kita berpromosi, ya, SBTH menerima siswa baru tahun ajaran 2020-2021. Nah, kita tampilkan ada gambar kalian sedang pembelajaran di kelas, sedang menari, sedang ekstra. Nah, itu termasuk adalah iklan kolom. Ya, paham ya? Yang kedua itu adalah iklan baris. Beda dengan iklan kolom. Iklan baris ini hanya terdiri dari tulisan saja. Ya. Sebagai contoh iklan baris itu adalah iklan lowongan pekerjaan. Paham kan? Nah, selain iklan lowongan pekerjaan, itu misalnya ada rumah disewakan, ya. Misalnya ada tukang servis HP dan seterusnya. Itu termasuk iklan baris. Nggak mau banyak-banyak. Untuk apa tujuannya? Untuk menghemat biaya dalam pemasangan iklan. Oke. Nah, sekarang kita ke iklan elektronik. Yang disebut iklan elektronik ini adalah jelas-jelas melalui apa? Media elektronik. Ya, melalui media elektronik. Contohnya atau antara lain radio, televisi, dan yang canggih yaitu internet. Ya kan? Siapa yang nggak kenal internet zaman sekarang? Semua mengenal. Ya, oke. Ciri-ciri dari masing-masing ini hanya bisa kita terlihat ciri-cirinya. Iklan radio hanya bisa didengar, sedangkan iklan televisi bisa dilihat, bisa didengar. Itu adalah karakteristiknya, cirinya, ya. Begitu juga pada iklan di internet. Nah, internet ini memiliki kelebihan dibanding iklan radio maupun iklan di televisi. Ya, jelas-jelas ini bisa dilihat, didengar, dan juga dicetak apabila orang yang menginginkannya. Boleh dicetak atau dikopi. Ya. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah mengetahui ada 2 jenis iklan, Lili memberi 2 saja. Sebenarnya ada 6, tetapi kita pelajari 2 saja, ya. Nah, jangan sampai lupa. Yang terakhir adalah kesimpulan iklan. Jadi, jika kita melihat sebuah iklan, itu tentu saja akan ada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulan iklan itu bisa kita artikan sebagai pesan yang ingin disampaikan, ya. Jadi di sini kita melihat
kesimpulan iklan adalah pesan yang ingin disampaikan dalam iklan tersebut. Nah, tambahannya hanya itu anak-anak. Coba catatan kalian buka kembali, atau kalau kalian sudah nggak ingat lagi catatannya di mana, kalian bisa buka PPT yang Bu Lili sampaikan. Pelajari pelan-pelan, kalian klik, baca, pahami. Oke? Supaya nggak berlama-lama, itu saja penjelasan dari Bu Lili. Kemudian jangan lupa, tugas dari Bu Lili tolong dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kalian sudah kelas 5, bolehkah minta bantuan orang tua? Please, silahkan. Dengan syarat, orang tua tidak boleh mengerjakan, hanya membantu saja. Oke? Sekian aja video dari Bu Lili. Oke, goodbye. Sampai jumpa.